Hey, what's up? Welcome back to my channel. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak semua jaga selalu kesehatannya ya. Dan jangan lupa sarapan pagi. Hari ini jangan lupa pakai seragam pramuka ya. Anak-anak, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 4. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Bahasa Indonesia membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Nah, matematikanya menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. SBDP-nya mewarnai sketsa gambar. Oke, kita ke materi yang pertama, bahasa Indonesia. Membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar apa itu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah dalam percakapan, dalam teks cerita, kita sudah mengidentifikasi dan mencarinya, dan kita juga sudah belajar ciri-ciri kalimat perintah bagaimana. Nah, sekarang kita membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Nah, biasanya kalau di sekolah perintahnya apa aja ya? Nah, Bu Guru sebutkan beberapa contohnya saja ya. Selebihnya kalian bisa pelajari lagi. Nah, contohnya adalah, nah kira-kira ini sedang apa ya anak-anak? Ya, sedang upacara. Contohnya ini sedang upacara gambarnya. Berarti kalimat perintahnya, kita buat kalimat perintah di lingkungan sekolahnya apa ya? Nah, misalnya luruskan barisan atau lakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, anak-anak biasanya kalau upacara kan masih ada yang ngobrol atau barisannya masih tidak lurus. Nah, jadi kalimat perintah yang sering diucapkan oleh Bapak Ibu guru atau kakak-kakak kelas kalian, luruskan barisan. Atau juga lakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, kenapa di sini seperti ini kalimat perintahnya? Ya, karena luruskan, terdapat katakan, dan di akhir kalimatnya ada tanda seru. Dan di sini juga lakukan, ada huruf kan-nya dan juga diakhiri dengan tanda seru. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya mengenai diakhiri dengan tanda seru dan terdapat kan atau lah. Nah, selanjutnya ini apa ya? Nah, ini anak yang paling depan sedang apa? Ya, sedang membuang sampah. Kalimat perintahnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini termasuk kalimat perintah. Ketika kita menulis kalimat perintah di lingkungan sekolah, berarti yang sesuai dengan keadaan di sekolah. Selanjutnya, duduklah yang rapi di tempat masing-masing. Nah, ini juga kalimat perintah di lingkungan sekolah. Seperti itu ya anak-anak semua. Nah, jadi kita sudah belajar membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Nah, ini hanya beberapa contoh saja yang Bu Guru sebutkan. Intinya, ketika kita membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah, berarti semua kegiatan dan perintahnya ada dilakukan di sekolah. Seperti upacara, membuang sampah, dan duduk yang tertib saat belajar. Oke, selanjutnya matematika.
menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Nah, contohnya Jonas memiliki kelereng sebanyak 149. Made memiliki kelereng sebanyak 153. Berapa banyak kelereng Jonas dan Made seluruhnya? Nah, ketika kita belajar tentang penjumlahan berarti menggabungkan, menjumlahkan ya. Nah, di sini Jonas kelerengnya ada 149 dan Made 153 kelereng. Katanya, berapa banyak kelereng Jonas dan Made seluruhnya? Nah, berarti antara kelereng Jonas dan kelereng Made kita jumlahkan. Berarti bentuk penjumlahannya seperti ini. 149 ditambah 153. Nah, hari-hari sebelumnya kita sudah belajar cara menyelesaikan penjumlahan, ada 3 cara. Berbagai macam cara ya nak ya. Nah, sekarang secara singkat kita akan menghitung penjumlahan ini dengan cara bersusun pendek supaya ringkas, lebih cepat. Nah, jadi ketika kita menjumlahkan dengan cara bersusun pendek seperti cara yang ada di kotak hijau ini, 149 ditambah 153. Nah, anak-anak harus selalu diingat, satuan harus lurus dengan satuan. Nah, 149 satuannya 9 kan, dan 153 satuannya 3. Jadi antara satuan harus lurus. Nah, ini lurus kan? Jadi semuanya sudah lurus. Nah, ketika kita ingin menghitung penjumlahan, cara menghitungnya dari satuannya terlebih dahulu. Berarti 9 ditambah 3. 9 tambah 3 berapa? Ya, 12. 9 ditambah 3, 12. Cara menuliskannya, tulis 2-nya di bawah, 1-nya disimpan di atas. 12. 12. 1-nya disimpan di atas 4. Oke? Nah, kita simpan di atas 4 misalnya. Ada di atas 4 ada angka 1 misalnya. Nah, 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 5, 10. Nah, 10 kita simpan di bawah 5 ini 0. Di atasnya 1-nya simpan di atas 1 yang ini. Berarti 1 di sini ada angka 1. 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3. Nah, hasilnya adalah 302. Jadi diulang lagi, 9 ditambah 3, 12. 1 simpen di atas 4, 2-nya simpen di bawah. Nah, di sini punya simpenan 1. Nah, berarti kita harus hitung 1 ditambah 4, 5. Nah, 5 ditambah 5, 10. 1-nya simpen di atas, 0-nya simpen di bawah. Nah, di sini kita masih punya angka 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 jadinya 3. Oke. Jadi setelah kita hitung, ternyata 149 ditambah 153 sama dengan 302. Oke, anak-anak, kalau masih belum paham, nanti minta diajarin bundanya ya di rumah, atau diajarin kakak. Selanjutnya SBDP. Mewarnai sketsa gambar. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat sketsa gambar. Nah, hari ini kita akan mewarnai sketsa gambar. Nah, sketsa gambar yang sudah kita buat bisa diwarnai ataupun dihias. Nah,
cara mewarnai gambar bermacam-macam. Ada yang menggunakan sisir, sikat gigi, atau cotton bud. Nah, ini caranya ya nak ya, bukan pewarnanya. Jadi ini cara mewarnai atau menghiasnya. Nah, hasilnya ketika menggunakan cotton bud akan menjadi seperti ini. Dan ini salah satu contoh menggunakan sisir dan sikat gigi. Nah, jadi ketika menggunakan sisir dan sikat gigi, kita harus menyiapkan bentuk atau gambar bentuk yang akan kita gambar. Kemudian nanti cat airnya yang sudah diberi air, terus cat giginya nanti dicelupkan ke cat air, terus dipakai sisir diketuk-ketukan di atas gambar ini. Nah, nanti akan terbentuk gambar dari daun yang kita cetak seperti itu. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran tematik hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mau mendengarkan dan menyimak materi kita hari ini. Semoga pembelajaran kita mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bu Guru mohon maaf apabila ada penyampaian dan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.